Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya sedikit berbeda karena ingin membahas hal yang lain ya. Bukan lagi mengenai tutorial. Ini sedikit melenceng dari yang saya biasa lakukan. Mungkin sedikitnya saya akan mencoba mengungkapkan isi hati gitu ya, atau curhat. Karena saya sebagai orang perantauan sangat merasakan bagaimana perbedaan atau bagaimana bedanya sebelum adanya pandemi ini dan sudah adanya pandemi ini. Yang kita tahu selama ini bahwa ketika sudah mendekati lebaran, pasti para perantauan itu sudah mulai sibuk untuk mempersiapkan diri bagaimana mereka untuk pulang kampung ya, untuk melepaskan rindu dengan keluarga di kampung. Tapi karena belakangan ini ada peraturan bahwasanya tidak boleh pulang kampung, tidak boleh mudik, maka ya apa boleh buat ya, mungkin demi kebaikan bersama. Tapi mungkin saya tidak fokus membahas itu ya, kan di sini saya ada sedikit menurut saya janggal gitu ya, dan gak enak di hati gitu saat semuanya itu menginginkan semua orang itu untuk stay at home, bahkan work from home. Tapi di sisi lain ada pejabat tinggi negara yang mereka justru mengundang orang asing untuk datang ke Indonesia. Coba itu. Nah, di sini saya mengutip dari kompas.com. Jadi ada nama Kemenko Kemaritiman dan Investasi, itu beliau mengungkapkan bahwasanya masyarakat tidak memandang negatif ya, bahwa beliau meminta masyarakat tidak memandang negatif kedatangan para TKA Cina ke Indonesia. Wah, bayangkan itu. Negara Cina yang itu adalah negara asal munculnya virus corona ini, sehingga semua negara itu sudah pasti akan melarang orang asing datang ke negaranya, karena untuk mencegah penularan virus corona ini lebih bahaya lagi, lebih besar lagi. Ini justru Indonesia mendatangkan para TKA asing, TKA Cina untuk datang ke Indonesia, dan kita masyarakat Indonesia diminta untuk tidak berpikir negatif, tidak takut dengan mereka. Coba bayangkan, pemerintah meminta agar masyarakat Indonesia stay at home ya, work from home, jangan keluar rumah kecuali penting, bahkan tidak boleh mudik pulang kampung ketemu keluarga. Kita orang Indonesia tidak boleh pergi dari tempat satu ke tempat lain. Tapi ini ada orang asing yang didatangkan dari negaranya ke Indonesia. Bayangkan. Dan itu hanya untuk sebuah proyek. Sekarang gini ya, seharusnya ini kalau menurut saya sebagai orang awam memandang suatu masalah itu ya harus logik gitu kan. Ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, itu harusnya kita harus menyelesaikan dulu satu masalah itu. Setelah selesai baru masalah lain kita selesaikan. Tidak bisa bersamaan, itu gak bisa. Contoh deh kayak gini, kita makan ya, kita makan sambil minum, bisa apa enggak? Susah. Yang benar ya makan dulu baru minum. Sama kayak seperti ini, negara harus mempunyai skala prioritas. Mana dulu yang harus didahulukan, kesehatan masyarakat atau ekonomi masyarakat? Kalau memang ingin pandemi ini cepat berlalu, ya harus fokus ke satu masalah, yaitu kesehatan masyarakat. Jangan malah di sisi lain malah ada yang mengundang resiko gitu ya. Kalau saya sebut mengundang resiko untuk masyarakat Indonesia. Nah, di sini ada kalimat, tapi yang penting kita sikapi sekarang adalah contoh Tiongkok yang sudah bangkit
pure normal lagi. Artinya jangan kita berpretensi negatif berpikir kalau TKA Tiongkok datang itu membahayakan. Saya sekali lagi mengatakan semua itu melalui proses yang ketat. Ya, itu kan kalimat dari satu pihak gitu kan. Sedangkan dari pihak-pihak yang lain ataupun dari sumber-sumber yang lain, bahwa protokol itu ya kalau menurut saya memang ya bagus kalau memang dijalankan dengan benar, tapi kalau memang sebatas formalitas ya sama aja bohong. Harusnya gini, harusnya kita lebih baik mencegah ya daripada kita mengobati. Artinya ya ini kan proyek ya, proyek yang mana semua negara pun juga pasti sedang ada pekerjaan yang memang mereka sedang bangun untuk infrastrukturnya. Tapi kan mereka juga mempunyai prioritas, yaitu kesehatan masyarakatnya. Artinya bolehlah ditunda dulu. Kita tidak bisa mencegah orang itu agar tidak sakit, itu nggak bisa. Harus kita punya satu regulasi, kita punya peraturan. Ayo bersama-sama kita bangun peraturan itu supaya ditaati. Tapi ya tadi jangan ada yang menabrak dari sisi lain sehingga seperti ini rancu, ya kan? Jadi kita sebagai masyarakat bawah, sebagai orang awam itu bingung kita mau menaati yang mana, ya. Jadi tolonglah kalau memang ingin masyarakatnya itu tertib, mematuhi peraturan, tolong juga para pejabat tingginya juga harus memberikan contoh yang baik untuk kita agar kita itu juga bisa mengambil contoh dari mereka. Jadi kita masyarakat dan saya pribadi merasa kok seperti ini gitu ya. Kalaupun memang tidak boleh pulang kampung, ya sudah lah, nggak apa-apa, masih bisa kita video call, masih bisa kita telepon ya. Sekarang zaman canggih, tapi tadi jangan juga membuat kita menjadi cemburu gitu, iri hati dengan orang-orang luar sana yang mungkin saya anggap bebas masuk gitu ya, hanya untuk masalah proyek semata. Jadi tolong untuk pejabat tinggi negara agar memberikan contoh yang baik untuk kita semua, supaya kita pun juga bisa patuh, bisa menaati peraturan yang pemerintah gulirkan. Itu ya, jadi itulah keluh kesah saya. Saya pingin semua orang juga menyadari bahwasanya memang keadaan ini tidak ada yang menginginkan. Semua pengen keadaan itu normal, tidak ada yang dibatasi. Artinya kita bebas untuk berekspresi, beraktivitas, untuk bekerja gitu ya, mencari nafkah. Tidak ada lagi pembatasan social distancing atau physical distancing, sehingga yang dulunya kita punya unggah-ungguh gitu ya, atau krama ketika kita bertemu, kita salam cium tangan sama orang yang lebih tua. Sekarang kita malah riskan karena menurut survei bahwasanya virus ini malah lebih mudah untuk menginfeksi orang-orang yang sudah lanjut usia, orang tua. Sehingga kita juga merasa was-was ketika kita sudah tahu informasi ini, kita menghadiri suatu tempat atau bertemu dengan orang ya, yang mana itu orang lebih tua dari kita. Nah, kita nggak enak ya, karena udah terbiasa, apa sih orang Jawa gitu kan, udah terbiasa sungkem dan cium tangan. Ini sebatas salam seperti ini ya. Itulah dampak dari semuanya. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kejadian ini dan tetap berpikir positif, karena itu adalah kunci agar kita tidak atau agar kita tetap memiliki kekebalan tubuh ya. Kalau kita terlalu parno, terlalu khawatir, terlalu was-was, malah itu membuat daya imun kita malah menurun. Jadi agar kita lebih kuat lagi daya imunnya, kita harus lebih berpikir positif, lalu menjaga makanan yang sehat. Kalau bisa berolahraga gitu ya, meskipun tidak keluar rumah, kita bisa di rumah olahraga, push up, sit up ya, atau yang lainnya, agar tubuh kita tetap sehat
Ya, jangan karena seperti ini akhirnya tubuh kita jadi vakum, jadi pasif, tidak melakukan apa-apa, malah itu membahayakan tubuh kita. Karena kita juga tubuh butuh pembakaran ya. Jadi jangan menimbulkan masalah yang lain. Mungkin itu yang sedikit banyaknya yang ingin saya sampaikan mengenai regulasi ya atau peraturan sekarang. Jadi saya pribadi minta maaf kalau mungkin ada salah-salah kata atau ada yang menyinggung perasaan dari pihak yang tertuju. Saya hanya ingin menyampaikan unek-unek saya yang saya orang awam, saya tidak tahu apa-apa, tapi saya hanya menilai dari kacamata orang tidak tahu ya. Ya itulah. Semoga Allah memberikan kita kesehatan, dan semoga Allah juga mengangkat wabah ini dari muka bumi agar kita tetap menjalankan ibadah kita, pekerjaan kita secara normal, dan kehidupan kita pun bisa bisa pulih normal kembali seperti sedia kala. Dan saya doakan teman-teman semuanya agar tetap sehat, tetap semangat menjalani kehidupan ini ya, tetap optimis bahwa semuanya pasti akan berlalu. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.